Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini akan saya jelaskan cara mengecek atau cara melihat rombel mana saja yang kita upload di info KTK yang sudah diupload oleh operator sekolah. Ya, sebelum saya berikan langkah-langkahnya, silakan subscribe dulu channel saya ini untuk mendapatkan info terupdate dari saya selanjutnya, ya, dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng. Ya, kalau sudah, kita lanjutkan. Cara melihat rombel, kita harus masuk dulu ke website info KTK, ya, kemdikbud.go.id. Nah, alamatnya seperti ini, ya, info.gtk.kemdikbud.go.id. Ini alamatnya. Nah, jika kita buka, maka tampilannya adalah seperti ini. Ini tampilan utama untuk info KTK tahun 2019. Ya, untuk loginnya kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan NUPTK atau akun PTK. Biasanya menggunakan akun PTK, NUPTK, karena kita sudah semua guru itu pasti punya NUPTK. Nah, setelah klik NUPTK, terus kemudian kita masukkan NUPTK kita, kemudian bawahnya adalah passwordnya adalah nomor atau tanggal lahir kita, yaitu dengan format tahun, terus bulan, kemudian tanggal. Untuk semesternya silakan dipilih saja semester 2. Terus bawahnya ada kolom isian untuk menuliskan kode yang muncul di atasnya ini, yaitu 852607. Ya, jadi untuk masuk ke info KTK kita harus login menggunakan NUPTK dan tanggal lahir, ya. Kemudian masukkan kode. Setelah itu sudah diisi, klik tombol login. Oh ya, untuk perhatian untuk mengecek info KTK, pastikan kita koneksinya lancar dan disarankan kita menggunakan PC saja atau browser PC. Jangan atau hindari menggunakan browser HP karena biasanya tidak muncul sempurna atau tidak terbuka sempurna, sehingga nanti ada yang tidak terlihat atau mungkin yang muncul itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Saya ini menggunakan browser Chrome, ya, Google Chrome. Sudah saya masukkan NUPTK dan passwordnya yaitu berupa tanggal lahir. Kalau sudah, klik login. Nah, seperti ini, ya. Ini adalah setelah kita login maka muncul tulisan apakah kita valid atau tidak. Nah, valid dan tidaknya itu ada beberapa pengaruh, ya, atau berapa alasannya. Nah, untuk alasannya kenapa valid kenapa tidak valid itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum melihat video saya bisa lihat di video saya yang muncul di atas ini, ya. Silakan diklik saja. Nanti di sana saya jelaskan beberapa info atau beberapa masalah yang sering dialami sehingga pesan atau notifikasi itu tulisannya adalah tidak valid. Nah, tidak validnya di mana? Itu silakan saja dilihat di video yang muncul, ya, di atas ini. Nah, untuk kali ini akan saya jelaskan ini karena sudah valid dan kita mau melihat rombel mana saja atau rombel apa saja yang sudah kita masukkan di sini, ya. Yang memasukkan memang operator sekolah, tapi kita bisa mengeceknya di info KTK ini. Kita turunkan ke bawah, ya, kita geser ke bawah di bagian ini rombongan belajar atau rombel. Nah, di sini memang tidak tampil karena memang rombel itu meloadingnya agak berat atau agak lama, sehingga sengaja di sini tidak ditampilkan. Tapi kalaupun mau melihat, silakan klik saja tombol tampilkan rombel. Di sini ada tombolnya, sehingga nanti untuk kelas apa saja atau mapel apa saja yang kita ajarkan nanti semuanya muncul di sini. Tapi ingat, ini untuk browser PC, ya. Kalau browser yang pakai HP itu biasanya tidak muncul sempurna, ya. Jadi silakan gunakan browser PC saja supaya tampilannya sempurna dan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, saya coba klik tombol tampilkan rombel. Jadi rombel apa saja yang sudah dimasukkan dan sesuai apa tidak, ya, kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, ini tampilannya. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi nama sekolah kita, sekolahnya kita ngajar di mana, di sini semuanya lengkap. Jadi kalau yang nyabang pun di sini nanti muncul
sekolahnya di mana saja ya, dari di sekolah 1, sekolah 2 itu nanti muncul. Terus status rombelnya, jadi nama kelasnya kelas apa, di sini semuanya muncul, sudah jelas. Terus tingkat berapa, apakah kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Ini kalau SMK ya. Kalau SMP ya 7, 8 dan 9. Terus untuk paralelnya berarti di sini untuk kelas paralelnya ya. Paralelnya nanti kelas berapa di sini. Ini merah itu nggak masalah, nggak apa-apa, biarin aja. Terus untuk kurikulumnya dipakai di sini pakai K13 atau KTSP semuanya juga muncul. Karena nanti untuk K13 dan KTSP nanti ada beberapa perbedaan, diantaranya adalah jumlah jam. Jadi jumlah jam di KTSP maupun K13 itu ada beberapa perbedaan. Makanya di sini harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan mapel yang ada. Terus untuk kode mapelnya adalah di sini ada, terus nama mapelnya juga ada. Terus, nah di sini di kolom linear. Nah, kolom linear di sini maksudnya apakah sesuai dengan ijazah kita apa tidak, atau serumpun, istilahnya serumpun. Jadi walaupun bukan sesuai dengan ijazah kita, asalkan serumpun nggak masalah, ya. Jadi bisa. Dan di sini tulisannya linear 1. Kalau linear ya berarti 1. Kalau tidak linear maka nanti di sini tulisannya 0. Sehingga kalau 0 itu berarti tidak dihitung. Nanti di sininya untuk kelas yang tidak linear itu tidak dihitung, walaupun kita kelasnya banyak, tapi asalkan atau tidak linear atau tidak sesuai dengan ijazah, maka otomatis ya tidak sesuai dan tidak akan valid, bisa valid. Ini untuk semesternya, berarti semester yang sedang berjalan. Kurikulum nomor kurikulum ya, jumlah jamnya di kurikulum itu ada 4. Terus di Dapodik juga yang diketikkan oleh operator sekolah juga 4. Terus yang diakui 4. Nah di sini ya. Terus linearnya 4, berarti kan sesuai. Misalkan kurikulumnya KTSP di Dapodik, misalkan kurikulumnya KTSP 3 misalkan ya, di sini juga 3, yang diakui ya otomatis 3, linearnya 3. Oke, untuk jumlah siswanya, ini jumlah siswa per kelasnya ada muncul ya, 43, 35 dan seterusnya. Jenis jamnya adalah apakah mapel itu masuk ke kelompok wajib A, wajib B, atau kelompok mulok atau yang lain ya, produktif juga bisa. Nah, normal atau tidak. Jadi nanti kalau misalkan tidak normal itu biasanya karena jumlah jamnya kelebihan ya. Sebenarnya itu bisa saja, tapi kalau misalkan melebihi atau tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh kurikulum, ya berarti tidak akan normal dan nanti tidak bisa diakui jamnya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah tampilan untuk rombongan belajar yang sudah dimasukkan oleh operator sekolah ke info GTK kita. Nah, silakan dicek saja di sini apakah sesuai dengan yang kita ajarkan atau tidak. Kalau misalkan ada yang kurang atau malah salah, ya kita bisa komplain atau bisa bilang ke operator sekolah untuk direvisi atau diperbaiki supaya nanti apa yang kita ajarkan itu sesuai dan info GTK kita pun akan segera valid. Nah, di sini ada tombol tanda panah kecil. Ini nanti kita bisa klik. Nanti isinya adalah mapel selain mapel matematika ya. Nanti yang ngajar itu siapa saja di sini semuanya ada. Nah, sini ya. Oke. Udah lengkap di sini. Jadi misalkan 10 TAVA di sini yang ngajar PAI siapa saja, atau mungkin yang ngajar bahasa Indonesia siapa, itu semuanya sudah muncul di sini. Jadi kita juga bisa melihat status dari guru lain asalkan kelasnya sama dengan kelas yang kita ampu atau kita ajar. Oke, seperti itu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah punya NPTK dan bisa membuka info GTK, bisa dicek di sini. Oke, untuk kali ini videonya cukup sampai sini dulu. Bagi Bapak Ibu yang masih belum jelas, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang perlu bertanya, ya bisa tulis saja. Kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan mohon dibenarkan langsung ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.